Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altusam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Sama waras masalah kasam doakan yang lagi sangat kita usatkan. Teman kasam yang berjuang drama majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Anginnya ribut guys. Kaisam ngedeprok dulu di taman sebelum Kaisam pulang. Ini jam setengah 11 pagi. Kaisam habis upacara di sana di South Horizon ya, di Wisma Indonesia. Alhamdulillah baru kali pertamanya setelah 10 tahun Kayatisam hormat kepada sang saka merah putih. Bukan berarti kita melupakan, hanya saja waktu tahun-tahun kemarin masih marah dengan Indonesia gitu kan, sampai Kayatisam juga nggak tahu, nggak bisa memastikan kapan Kayatisam pulang. Tapi qadarullah nggak tahu kenapa Kayatisam juga Indonesia tuh kayaknya udah jalannya ya mungkin ya. Jadi Kaisam berpikir mau sampai kapan kita di luar negeri. Padahal pada waktu kita ke luar negeri itu kita hanya untuk memperbaiki perekonomian kita. Kalau kita sudah siap untuk pulang gitu kan ya sudah gitu kan, kita mau cari duit berapapun ya nggak akan cukup terus ya cuy ya. Dan qadarullah juga setelah Kayatisam memutuskan untuk pensiun tahun depan 2026, Kaisam insya Allah pulang di bulan 9. Tapi Kaisam juga akan tetap menyediakan teman-teman untuk pendampingan rumah sakit, pendampingan labor. Jadi Kaisam tidak akan meninggalkan kalian ya, walaupun kita nanti LDRan ya kan. Nanti juga kapan-kapan Kaisam bisa loihang ke Hong Kong untuk bertemu Mamat Wakaplak, nggak usah khawatir ya kan, cuma jarak aja yang terpisah, hati kita tetap satu. Kaisam juga tetap memberikan edukasi-edukasi karena walaupun Kaisam tidak bekerja sebagai domestic helper ke depannya, tapi Kaisam adalah purna PMI Hong Kong, di mana Kaisam sangat berharap SDM teman-teman kita tetap is the best ya kan, mantap. Semoga kita tetap terjalin silaturahim ya cuy ya, dan semoga kalian juga masih support Kayatisam di dunia media ya, supaya kita tetap sama-sama berjuang untuk teman-teman kita berhasil bersama, amin. Banyak requestan dari teman-teman Kaisam, kok kabar dari Indramayu kok nggak diangkat, itu kan anaknya PMI Hong Kong loh Kaisam. Iya ya cuy ya, jadi memang bukan berarti Kayatisam itu tidak mengangkat, hanya saja Kayatisam itu menilai dari kronologi awal gitu kan, terus bagaimana kejadiannya, korbannya siapa ya kan, tersangkanya siapa. Nah ini udah di titik temu ya cuy ya, dimana ini ada satu anak pekerja migran dari Hong Kong ya kan, sekarang ibunya lagi cuti ya kan, karena anaknya mendapatkan musibah, meninggal dunia ya cuy ya, dihanguskan oleh pacarnya sendiri. Ternyata pacarnya ini adalah oknum polisi yang bekerja di Indramayu juga. Ini sangat miris sekali ya, dengan pekerjaan yang mungkin di mata kita sosialnya lebih tinggi daripada domestic helper, tapi sungguh sangat bidadab ya cuy ya. Oke, ini anginnya, semoga aja suara Kayatisam ini tidak melambai-lambai ya kan. Sebentar, angin stop, Kaisam mau cerita dulu. Kaisam sudah menerima fotonya ya, dalam hangus ya, badan yang hangus. Kaisam juga udah ada fotonya, cuma kayaknya masih di save di galerinya Kaisam ya. Kaisam nanti mau hapus ya, karena itu nggak bagus ya kita menyimpan orang yang sudah meninggal dalam keadaan yang meninggal yang tidak wajar ya. Oke, kita langsung aja cuy, ceritanya begini kronologinya. Jadi ini terjadinya di hari Sabtu ya kan, di hari Sabtu di tanggal 9 ya, ya, itu ditemukan mayat perempuan ini dengan identitas Putri ya cuy, Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ini ditemukan oleh warga di kos-kosan di desa Ceblok cuy. Jadi di Indramayu itu ada desa Ceblok ya, di situ ada kos-kosan punyanya Ibu Haji Nining, di mana di salah satu kamar kosnya itu ditemukan jenazah perempuan, yaitu Mbak Putri tadi, dalam keadaan yang hangus terbakar, dalam keadaan yang gosong ya cuy ya, atau hangus ya. Nah, siapa pelakunya, apa motifnya, ini kan yang kita pertanyakan ya kan sejauh ini ya cuy ya. Nah jadi si Mbak Putri ya kan, ini kronologinya, si Mbak Putri ini punya pacar cuy. Pacarnya ini petugas polisi, di mana Mbak Putri ini curhatlah sama bibinya, kalau misalkan Bi, saya punya pacar loh Bi ya kan, polisi Bi nih. Nah umurnya Mbak Putri ini 24 tahun ya, dan posisinya Mbak Putri ini ngekos cuy.
Nah, singkat cerita si Mbak Putri ini umurnya 24 tahun, ngekos udah 1 tahun cuy, ngekos di luar ya. Dan kos-kosan punya Ibu Haji Nining ini juga terdaftar atas nama Mbak Putri cuy. Nah, ini kan geger ya warga, kenapa kok bisa gitu kan. Akhirnya polisi datang dan menginvestigasi ya cuy ya. Dan dikeluarkannya langsung dari polisi Indramayu mengeluarkan LPA karena ini tindak pidana murni. Walaupun tidak ada yang melaporkan, tapi ini udah, ya pastilah ya, kan kematian yang tidak wajar itu pasti akan diselidiki oleh polisi gitu cuy. Nah, dilihat CCTV-nya, ayo kita runtut kronologinya. Jadi di hari Jumat ya kan, di Jumat jam 8 malam ini Mbak Putri naik motor ya Scoopy, dan pacarnya ini dari belakang juga naik motor Vario. Jadi mereka itu beda motor cuy. Terus dia parkir. Nah, yang masuk ke kamar kosnya ini Mbak Putri dulu cuy. Terus disusul sama pacarnya di jam 8 malam di tanggal 8 hari Jumat itu. Nah, udah cuy, Mbak Putri itu dari jam 8 masuk tuh dia nggak keluar-keluar. Nah, di hari Sabtunya itu jam 5 subuh ya, 5.04 itu pacarnya keluar menggunakan motor dan kembali lagi di jam 5.30, setengah 6 pagi ya, mungkin beli sarapan kayak sama ya, nggak, kita nggak tahu gitu kan. Setelah 5.30 dia masuk lagi ke kamar, nah kan, terus dia keluar dan ya udah gitu, pergi dengan jalan kaki cuy. Kenapa bisa kita ngelihat jalan kaki? Karena dilihat dari CCTV tetangganya itu dia memang jalan kaki, terus dipantau CCTV, terus dia arah ke Cirebon cuy, turun dari angkot, setelah itu ngilang gitu kan, karena keterbatasan media kita di Indonesia ya cuy ya. Coba aja kita berharap Indonesia itu seperti Hong Kong ya kan, kalau uang korupsi itu tidak digunakan oleh para koruptor, mungkin Indonesia semuanya full CCTV gitu kan, kayak Hong Kong atau China ya cuy ya, itu bisa dicontoh. Jadi walaupun hanya pergerakan CCTV itu gampang banget diketahui keberadaan kemana gitu kan tersangkanya. Nah, jadi karena di situ keterbatasan CCTV akhirnya ngilang gitu aja ya kan. Nah, kenapa nggak bisa dilacak dari handphonenya? Ternyata handphonenya ditinggal cuy di dalam kosannya itu. Ya kan, jadi polisi ini menemukan barang bukti CCTV, 2 handphone yang ada di kamarnya itu adalah handphonenya Mbak Putri sama handphonenya pacarnya. Ya kan, malah handphonenya pacarnya itu ikut kebakar sedikit cuy. Terus yang ketiga yaitu tadi kesaksian ya kan, kesaksian temannya dan bibinya ya kan. Terus yang keempat itu adalah apa namanya, yang terakhir keluar dari kosan itu ya pacarnya itu ya cuy ya. Jadi dugaan kuat ini ya pacarnya yang melakukannya gitu kan. Ini masih DPO ya, masih buron cuy. Nah, kenapa sih kok bisa pacarnya itu katanya cinta tai kucing, kenapa bisa dihanguskan ini Mbak Putri ya kan? Kronologinya cuy sangat menghebohkan gitu kan. Jadi ceritanya si Mbak Putri ini dititipi uang sama ibunya yang ada di Hong Kong, yaitu pekerja migran ya cuy ya. Jadi, Mbak, kasihkan ke Bapak, Mbak, Mama kirim ya kan, di tanggal 4 di hari Senin itu ibunya kirim sebesar 16 juta dan 4 juta cuy. Nah kan, terus di tanggal 7-nya di hari Kamis ibunya transfer lagi itu 16 juta. Jadi total uang yang dikirim oleh ibunya ke Mbak Putri ini sekitar 35 juta cuy. Nah, Mbak, kasihkan ke Bapak, rencananya uang tersebut akan digunakan untuk gade sawah saudara bapaknya cuy ya. Kalau misalkan di desa itu memang gade sawah itu masih itu ya, masih umum ya cuy ya. Apakah itu boleh kayak menggade sawah? Ya bagi sebagian orang menganggap bahwa menggade sawah itu adalah cara investasi yang benar gitu kan. Karena apa? Karena sawah itu bisa kita golang, kita punya kerjaan gitu kan. Tapi kalau secara agama ya haram. Karena apa? Karena sawah itu bukan hak kita, tapi kenapa kita mendapatkan keuntungan atas hak orang lain ya kan. Dalam Islam itu tidak boleh ya kalau menggade sawah. Tapi kalau secara bisnis ya itu banyak yang berpikir kalau misalkan itu adalah investasi. Ya tapi buat apa investasi kalau nggak berkah gitu kan. Nah itu ya. Nah cuma si Mbak Putri ini iya bu aja cuy. Sampai hari Kamisnya ini Mbak Putri belum memberikan uangnya ke bapaknya. Nah itu tadi cuy. Nah di tanggal Jumat ya kan, si Mbak Putri ini kan masuk di jam 8. Nah itu tuh udah beberapa kali ditelepon oleh bapak sama ibunya. Karena dari Kamis, Jumat ya, itu kan udah 2 hari. Ini kok Putri nggak ambil duit. Alasannya apa? Alasannya nggak bisa ambil di Briling lah, banknya tutup lah, dan lain-lain ya. Jadi ibunya kan mungkin agak kesel ya, ini anak kok nggak nurut gitu kan, duit nggak langsung dikasihkan ke bapaknya gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, di jam 8 malam hari Jumat ibunya masih bisa menghubungi cuy. Ternyata pas bangun pagi di hari Sabtunya ibunya menghubungi itu udah nggak bisa, menyambung udah nggak bisa gitu kan. Nah baru mendengar kabar di hari Sabtu paginya ibunya mendengar kabar bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
Mbak Putri dalam keadaan yang gosong, ya kan. Otomatis ini dibakarnya ini dia menyaksikan dong, ya dong. Kalau tidak menyaksikan, otomatis rumahnya juga ikut kebakar semua gitu kan. Nah itu kan ibaratnya dia sengaja melihat ya Mbak Putri dibakar, udah mati gitu kan, ibaratnya besoknya dia kabur gitu kan di jam 5.30 tadi Sabtu. Nah itu heboh ya cuy ya. Akhirnya mau nggak mau ibunya yang dari Hong Kong ya pulang lah untuk melihat jenazah dari anak yang dicintainya ya. Umurnya 24 tahun ya, masih cukup muda. Nah itu ya kronologi awalnya. Terus Kaisa motifnya apa? Ya motifnya kita akan lihat rekening koran tabungannya Mbak Putri. Apakah uang yang ditransfer ibunya ini berpindah alih ke pacarnya atau tidak, ya kan? Kalau dari rekening banknya si Mbak Putri ini uangnya masih ada, berarti ya motif lain gitu kan, entah percintaan atau apa gitu kan. Tapi kalau misalkan uang yang ada di tabungannya Mbak Putri ini berpindah ke pacarnya itu tadi ya, yang oknum polisi, ya otomatis salah satunya adalah motifnya adalah penguasaan harta korban, ya kan. Nah ini pengacaranya didampingi oleh pengacara sukarelawan dari The Best ya, Bung Tony ya. Nah ini terima kasih ya Bung Tony ya sudah memperjuangkan kebenaran, ya kan. Nah Bung Tony ini mengajukan tuntutan dengan pasal 338 atau 351, yaitu penganiayaan mengakibatkan nyawa yang nggak ada gitu cuy. Tapi nanti kita akan lihat lagi nih, kalau misalkan nanti si pelakunya ketangkap, nanti dilihat apakah ada motif sengaja atau perencanaan. Kalau perencanaan itu nanti akan terjeratnya 340 atau pembunuhan berencana. Sanksinya apa? Seumur hidup ya. Menurut kalian pacarnya Mbak Putri ini sudah direncanakan apa belum sih? Masa polisi nggak punya duit gitu kan? Aduh, ya kan nih pegawai sipil Indonesia gitu kan. Ampun merusak citra gitu kan. Makanya buat kalian yang para scammer yang pacarnya polisi atau apa, jangan bangga gitu kan. Mereka aja masih pengen menguasai harta orang lain gitu kan. Saking apa? Saking gajinya kecil ya. Suruh aja datang ke Taiwan atau ke itu kan. Nah itu ya cuy. Nah di tanggal 14 Agustus ini sudah ada kode etik ya, sidang kode etik di Polda Jabar ya. Ini udah ditangani kasusnya di Polda ya. Dan endingnya diputuskan pencopotan secara tidak hormat untuk oknum polisi tersebut cuy. Tapi polisinya masih buron ya, masih TPO gitu kan. Ya kita percayakan aja aparat polisi bisa menangkap ini pelaku, karena ini udah mencoreng nama institusi ya kan. Udah ada gara-gara duit 36 juta aja gitu kan, kok bisa gitu kan. Nah akhirnya rekening koran ini bisa didapatkan oleh pengacara korban, yaitu Bung Tony tadi. Dilihat rekening korannya, ternyata benar cuy, uang itu memang dari ibunya itu memang sudah masuk semua cuy ke rekening Mbak Putri. Hanya saja di hari Jumat tanggal 8 jam 1 pagi itu kan, dia sudah memindahkan uangnya itu ke rekening oknum polisi itu. Jadi duitnya udah dipindahin di jam 1 di hari Jumat. Nah kan sedangkan di jam 5 Mbak Putri ini masih dihubungi sama ibunya, iya bu nanti. Ternyata saat dia memberikan alasan kepada ibunya, ternyata duitnya itu udah nggak ada, udah dikuasai oleh pacarnya itu. Mungkin Mbak Putri panik ya, nggak tahu menjelasannya gimana, takut mengecewakan orang tua gitu kan. Terus ya dalam keadaan takut, ya gimana sih remaja kehilangan uang 36 juta ya kan, apalagi ini polisi gitu kan, mungkin ditakut-takutin juga ya kan. Memang sebelumnya untungnya nih Mbak Putri ini pernah cerita sama temannya, dimana temannya ini menjadi saksi bahwa masa pacar saya mau nyuruh saya utang bank katanya pakai nama saya, masa polisi nyuruh saya utang bank katanya buat modal. Ternyata nggak digubris nih sama Mbak Putri, malah diketawain sama Mbak Putri. Aneh ya. Nah itu, nah akhirnya ya mau nggak mau mungkin cekcok sama pacarnya ya kan, di dalam kamar kos itu suruh pacarnya bertanggung jawab supaya mengembalikan, karena bagaimanapun seorang anak ini ya pasti akan takut gitu kan, apalagi backgroundnya Mbak Putri ini orang yang nurut ya kan, manja sama orang tuanya gitu kan, jadi ketakutan, cekcok, akhirnya membuat ini kan oknumnya ini kan berdarah Batak ya cuy ya, dia marah ya, mungkin di situ kejadian apa namanya Mbak Putri dihilangkan nafasnya, dan kejinya itu dihanguskan cuy pakai korek api. Ampun ini kan ya, oknum polisi kok bisa psikopat ini dasar. Maklum guys, polisi itu nyogok nggak boleh kayak gitu. Nah ya kan, jadi endingnya seperti itu. Jadi karena buktinya nyata bahwa pemindahan uang dari rekening Putri ke rekening pacarnya, ya otomatis
Mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa motifnya itu penguasaan harta korban. Nah, pembelajaran apa nih yang bisa kalian ambil? Jadi kita sebagai orang tua ya, kita ibaratnya walaupun umur anak kita 24 tahun tapi dia belum menikah, kita harus pantau. Kalau dia ngekos, kita harus punya nomor ibu kosnya. Setidaknya kita harus pantau, Bu, anak saya ini sering bawa masuk laki-laki nggak? Nggak boleh ya, karena apa ya? Ini aja kelolosan gitu kan. Hanya karena dia itu punya seragam polisi gitu kan, terus bisa menjaga aman anak kita, nggak jaminan ya cuy ya. Nah ini tuh, kita harus protektif terhadap anak kita sendiri. Terus yang kedua, kalau bisa apa namanya, gade sawah itu langsung bersangkutan aja, langsung transfer ke pemilik rekeningnya, pemilik sawahnya setelah terjadi kesepakatan. Kan enak ya cuy ya. Kalau kita juga beli tanah, langsung aja kirim ke penjual tanahnya gitu kan. Nanti keluarga itu tinggal menandatangani perjanjiannya saja, lebih enak seperti itu ya. Nah itu, ya ini musibah ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada cerita gitu kan. Ya Kaisam turut berduka cita untuk ibu ya yang PMI Hong Kong. Kaisam dan teman-teman berbelasungkawa atas meninggalnya Adinda Putri ya. Semoga amal ibadah dan imasalnya diterima dan ibu dikuatkan kembali ke Hong Kong bekerja dengan keadaan yang mental sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, belajar dari kisah pekerja migran ini, kita harus bisa ya menjaga diri, jangan sampai uang itu menjadi bumerang untuk kita sendiri ya cuy ya. Aduh. Nah itu aja mungkin kronologi ditemukan mayat yang hangus di sebuah kamar kos. Kronologinya seperti itu. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.